Hai, dan kayak yang kemarin aku bilang, aku bakalan ngomongin soal gimana caranya buat mulai baca. Kayak keterampilan yang lain, membaca itu perlu dilatih dan dibiasakan. Ya aku nggak tahu, mungkin ada sebagian orang yang dari kecil udah secara natural suka baca, tapi kebanyakan yang aku tahu bahwa kebiasaan baca seseorang itu dilatih dan ditumbuhkan. Dan berikut adalah tips-tips buat memulai menumbuhkan kebiasaan baca itu. Yang pertama adalah mulai dari yang ringan. Koran gitu? No. Maksudnya, yang ringan itu adalah bacaan yang bacaannya tidak terlalu berat, baik itu jumlahnya ataupun isinya. Sejujurnya, sebelum bisa baca buku kayak gini, atau mungkin buku kayak gini, dulu aku memulai baca dengan buku-buku cerita kayak biasa. Ingat banget dulu waktu ada perpustakaan di dekat rumah aku, dan aku nggak jadi member perpustakaannya, tapi teman aku jadi member, dan kalau misalnya dia pinjam buku, aku pinjam ke teman aku. Bukunya kecil-kecil, tipis-tipis, dan ceritanya cerita-cerita ringan. Abis itu berlanjut ke buku-buku novel ringan. Kayak misalnya buku novel anak yang kayak gini. Tapi sebenarnya ada 7 buku, dan mungkin kamu gak mau baca ke 7-7-nya. Dan mungkin bisa juga dengan buku yang lebih ringan kayak gini. Ini gede. Enggak, ini gak gede. Karena sebenarnya yang bikin ini gede itu adalah ini ada Tara. Ini adalah buku-buku kecil. Satunya itu segede gini. Yap, buku ini adalah Spiderwick. Dan aku kira ini buku anak-anak ya. Karena cukup ringkas, ringan. Dan ada banyak gambarnya. Ini keren-keren. And yes, I love this book. Mungkin ada sebagian di antara kita yang menganggap baca buku fiksi itu nggak penting. Tapi sama sekali nggak kayak gitu. Karena sebenarnya dengan baca fiksi, ada benefit-benefit lain kayak misalnya memperkaya kosakata kita, melatih berimajinasi, dan yang paling utama adalah kita ngelatih diri kita untuk terbiasa baca. Ya, terserah kalau misalnya kamu masih menganggap bahwa baca fiksi adalah nonsense. Karena seingat aku, Dan Brown sendiri juga nggak terlalu suka baca fiksi. Tapi poinnya adalah kita harus tetap mulai baca. Atau kalau mungkin kamu nggak tertarik, ya banyak contoh rekomendasi buku-buku ringan lainnya. Tips yang kedua adalah dengan membaca genre yang kamu suka. Mau itu fiksi atau non-fiksi, jelasnya baca yang kamu suka dulu. Ya, sebelum kita baca hal-hal yang nggak terlalu kita suka, tapi sangat penting untuk kita baca, kita perlu melatih dan membiasakan diri kita buat baca hal-hal yang kita suka. Contohnya kalau aku sendiri, aku prefer ke buku-buku fantasi. Jadi dulu waktu pertama kali mulai ngoleksi buku, mulai rutin baca, aku bacanya baca novel fantasi. Kalau sukanya cerita romance, ya, just do it, just read that stuff. Mungkin itu nggak terlalu style aku, tapi kalau itu stylenya kamu, kalau itu yang kamu suka, just read it. Atau kalau misalnya kamu mulainya dari komik dan mau mulai baca buku biasa, mungkin bisa mulai ke buku-buku novel atau buku-buku yang ada gambarnya. Kayaknya banyak buku-buku biasa yang ada gambarnya. Ensiklopedia juga banyak gambarnya. But seriously, baca yang kamu suka. Kalau topiknya kamu nggak suka, ya gimana kita mau belajar betah baca? Orang ngomongin topiknya aja udah mumet duluan kan? That's not a good strategy. Oke, yang ketiga adalah menyiapkan waktu yang khusus untuk disiplin baca. Kayak beberapa minggu sebelumnya aku ikutan challenge dari temen aku yang one day one chapter. Artinya setiap hari aku baca satu chapter dari buku yang aku pilih. Jadi rutin setiap hari baca satu chapter sampai bukunya beres, bikin postingan, dan selengkapnya tentang challenge ini kamu bisa lihat di akun Instagram aku @rjmarjan. Tapi intinya adalah kita mencoba mencari waktu untuk rutin membaca. Bisa berupa harian, per chapter, per hari, atau misalnya seminggu sebuku, atau mungkin misalnya kalau masih baru banget 1 bulan sebuku. That's okay. Mulai dari yang ringan kan, tapi intinya dirutinkan. Kalau misalnya udah rutin, kita akan ngerasa gak enak dan ngerasa ada yang kurang ketika suatu saat kita gak baca. Dan itu bagus. Itu mulai ngasih tahu kita bahwa membaca itu merupakan kebutuhan buat kita. Tips yang keempat, biar strategi kita untuk belajar baca makin bagus adalah selalu menyiapkan kondisi baca yang nyaman. Baik itu berupa tempat di mana kita baca, kayak itu bikin kita sakit punggung, bikin kita sakit leher, dan lain-lain. Atau mungkin berupa seberapa nyaman suara di sekitar kita. Kan gak asik juga ya kalau baca tapi ada suara orang teriak-teriak
gak jelas gitu. Ya mungkin ada yang masih doesn't care and bisa tetap baca, tapi aku gak terlalu suka kalau situasinya kayak gitu. Dan ada juga mungkin kamu yang lebih nyaman dengan dengerin musik, that's okay, buat dirimu nyaman ketika baca. Dan yang gak kalah penting adalah apa yang kita baca juga harus nyaman. Kadang kalau misalnya baca buku, misalnya bukunya jelek nih, cetakan bajakan misalnya, bukunya itu kan biasanya tulisannya buram, dan itu bikin kita gak nyaman, dan itu gak ideal buat kita baca. Apalagi kalau pertama kali nyoba baca, baru baca sehalaman, aduh apa nih, ini capek banget gue baca, kayaknya emang gak suka baca deh. Dan ya itu adalah bad effect. Begitu pula dengan e-book, misalnya ketika kamu baca pakai HP suatu saat, dan kadang kalau kita misalnya nggak terbiasa, mata kita tuh suka sakit, dan kita nggak bisa baca lama-lama. Mungkin salah satu faktornya adalah gimana cara kita setting HP. Kalau misalnya aku sendiri, ketika baca di HP itu, ada setting yang I care, kalau misalnya HP Realme, aku pakai HP itu. Jadi yang layarnya jadi agak kuning, atau misalnya kalau misalnya di playbook itu sendiri, ada yang settingnya si latar belakangnya itu jadi kuning, jadi hitam, dan lain sebagainya, yang kadang itu bisa bikin kita lebih nyaman buat baca. Dan ya, menurut aku itu ngaruh banget ke seberapa nyaman kita baca dan seberapa tahan kita baca. Kalau misalnya teman-teman ngerasa baca di gadget gak enak, ya nggak apa-apa, it's okay, masih banyak alternatif lainnya lah. Karena pasti setiap pilihan juga ada pro kontranya. Kalau misalnya ngerasa ketika di gadget baca tulisannya terlalu kecil, bisa nyari yang format bukunya EPUB dan tulisannya bisa digedein. Atau misalnya bisa dengan gadget yang layarnya lebih gede kayak misalnya tablet. Atau bisa juga dengan menggunakan komputer. Karena kayak misalnya aplikasi Playbook, aplikasi iPusnas, Ijak, itu juga sama bisa diakses dari komputer. Jadi masih banyak alternatifnya yang bisa kita atur-atur buat tetap baca. Dan terakhir, strategi yang bisa bikin kita lebih cepat dalam belajar membiasakan baca adalah ikut komunitas. Komunitas apaan tuh? Iya, komunitas baca tentunya. Dan dulu, waktu aku pertama kali suka baca, aku itu ikut komunitas PNFI, Penggemar Novel Fantasi Indonesia. Dan sekarang masih aktif komunitasnya, meskipun kalau dulu di Facebook, sekarang di Instagram juga aktif. Tapi yang di Facebook juga aktif. Ya intinya masih aktif, dan itu ngebantu banget. Waktu dulu aku dapat rekomendasi buku yang bagus dibaca, kayak berbagai genre yang bisa aku explore. Dan orang-orang di komunitas itu, satu sama lain biasanya support biar gimana caranya tetap baca, gimana caranya untuk dapat buku murah, bahkan suka ada giveaway buku. Dan dari sana saya ingat aku udah pernah dapat giveaway 3 kali. OMG, kenapa aku suka? Ya ini jangan ditiru ya, mental gratisan. I don't know, it just ya sudah, udahlah. Intinya ikut komunitas. Lebih bagus kalau komunitas yang kamu ikuti adalah komunitas yang ketemunya langsung gitu di sekitar kamu, kayak misalnya di tempat kamu tinggal ataupun di sekolah kamu bikin klub baca dan lain sebagainya. Itu bisa impact-nya lebih ngaruh dibanding misalnya komunitas online yang pernah aku ikuti dulu, PNFI itu. Karena ya aku jarang ikut kopdarnya, jadi mungkin meskipun impact-nya sangat bagus buat aku, ya nggak maksimal karena aku nggak ketemu orang itu secara langsung. Tapi komunitas-komunitas yang ada di sosmed kayak gitu sangat mudah dicari. Jadi ini bisa jadi langkah awal banget buat kita yang mau mulai cari komunitas. Cuman tinggal searching komunitas bla 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 di Facebook misalnya atau di Google langsung, dan ya cuman tinggal lihat adanya apa gitu. Atau misalnya kalau nggak nemu, at least bikinlah akun Goodreads. Goodreads itu kayak semisal sosial media buat pembaca buku ya. Jadi kayak nge-share buku apa aja yang udah kita baca, ratingnya, reviewnya, dan kalau misalnya kita punya genre yang disuka juga Goodreads suka ngasih rekomendasi buku yang kita baca. Dan kita juga bisa nge-track target bacaan kita selama 1 tahun. Dan masih banyak lagi. Pokoknya support system atau lingkungan yang bisa ngajakin kamu baca terus atau bisa terus ngingetin kamu buat baca itu penting banget. 5 itu aja sih. Ya memang sih aku searching sumber-sumber literasi soal gimana mulai kebiasaan baca. Tapi kebanyakan yang aku omongin di sini adalah yang pernah aku alami secara langsung. Jadi monggo silakan dicoba, dan buat teman-teman lainnya yang misalnya mau ngasih tips-tips lain atau strategi-strategi lain buat bisa
mulai kebiasaan baca dan biar bisa betah baca, boleh banget kasih komen di bawah. Dan semoga dengan itu kita bisa saling sharing soal kiat-kiat gimana agar kita tetap menjadi pembaca yang rajin, yang baik, dan bisa terus menambah ilmu kita seiring dengan bacaan yang kita tambah juga. Terakhir dari video ini, sorry banget kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau nggak jelas. Sorry banget, karena ini juga aku rekaman udah malam. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh banget di komentar atau langsung hubungi sosial media aku yang aku cantumin di caption ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.